4 senjata dewa yang mengerikan dan memiliki kekuatan dahsyat dalam kisah Mahabharata. 1. Cakra Sudarsana. Cakra Sudarsana adalah senjata milik Dewa Wisnu yang digunakan Krishna. Sesuai dengan namanya, senjata ini berbentuk piringan bundar yang dapat berputar di udara dengan 108 gerigi yang sangat tajam mengelilinginya, dan bisa dikendalikan dan melayang-layang di udara mencapai target yang diinginkan. Dalam cerita Mahabharata, Krishna pernah menggunakan senjata ini untuk menutupi matahari saat Arjuna akan melawan Jayadrata agar memberi kesan bahwa matahari telah tenggelam. Dan Krishna juga pernah menggunakan cakra sudarsananya untuk memenggal leher Sisupala saat di kerajaan Indraprastha. 2. Pashupatra, Pashupastra. Senjata ini merupakan anak panah milik Dewa Siwa yang memiliki kekuatan luar biasa dan hanya bisa didapat dengan pengetahuan tinggi dan memiliki jiwa kesabaran yang tinggi dalam pertapaan yang berat. Arjuna mendapat panah tersebut dalam pertapaannya di sebuah hutan dari Dewa Siwa. Dalam cerita kisah Mahabharata, Arjuna menggunakan panah ini untuk membunuh Jayadrata, yang menjadi penyebab kematian anaknya yaitu Abhimanyu. Arjuna pun melezatkan anak panah Pasupatranya tepat leher Raja Jayadrata, dan terpenggal hingga jatuh tepat di pangkuan ayahnya saat bermeditasi. 3. Brahmastra. Brahmastra adalah senjata yang sangat-sangat jarang digunakan meskipun beberapa tokoh seperti Karna, Arjuna, Aswatthama, dan dewa-dewa dapat menggunakannya. Hal ini disebabkan karena senjata ini sangat destruktif yang pada zaman modern setara dengan senjata nuklir, yang memiliki daya ledak yang dahsyat. Sesungguhnya, Karna adalah salah satu pengguna Brahmastra yang diwariskan oleh gurunya Begawan Parasurama untuk membunuh Arjuna dalam perang. Namun karena permohonan Kunti dan kutukan dari Parasurama, Karna tidak pernah bisa menggunakannya senjata Brahmastra tersebut. 4. Vasavi Sakti Kontawijayandanu. Vasavi Sakti atau Kontawijayandanu adalah senjata mematikan yang dapat membunuh siapapun yang ada di depan sang pemilik senjata dengan perintah dari sang pemilik senjata itu sendiri. Senjata ini berbentuk tombak kecil yang bisa digunakan sebagai pengganti anak panah dan hanya bisa digunakan sekali seumur hidup. Karena adalah salah satu orang memiliki senjata dari Dewa Indra ini setelah Dewa Indra membalas budinya yang sudah menyerahkan perisai dan anting-antingnya yang melindungi tubuh Karna. Senjata ini awalnya akan digunakan untuk membunuh Arjuna. Namun, karena siasat Krishna untuk memanggil Gatotkaca yang saat itu tidak terkalahkan dalam perang, membuat Karna terpaksa menggunakan senjata tersebut atas perintah Duryudana untuk membunuh Gatotkaca. Adapun dikisahkan tokoh-tokoh sakti yang mendapat anugerah dari para dewa atau dari seorang raja. 1. Bhisma. Nama Bhisma dalam bahasa Sanskerta berarti mengerikan atau mengundang ketakutan. Karena ia sangat disegani musuh-musuhnya dan keberaniannya, Bhisma sangat ditakuti oleh para kesatria manapun pada saat itu. Dewa Brata berarti ia yang disukai para dewa. Nama Dewa Brata diganti menjadi Bhisma semenjak ia melakukan Bhishan Pratikya, yaitu sumpah untuk membujang atau tidak menikah seumur hidupnya dan tidak akan mewarisi tahta ayahnya. Maka dari itu, Bhisma dapat pula berarti yang sumpahnya dahsyat dan hebat. Karena ia bersumpah untuk hidup membujang selamanya dan tidak mewarisi tahta kerajaannya, untuk mencegah terjadinya perselisihan antara keturunannya dengan keturunan Satyawati, ibu tirinya. Bhisma mendapat anugerah kematian dari ayahnya, yaitu Raja Santanu, yang dimana kapanpun, dimanapun, Bhisma hanya akan mati oleh kehendaknya sendiri dan caranya tersendiri. 2. Kesatria Tangguh Karna atau Radeya. Karna atau Radeya atau Raja Angga merupakan anak dari Dewi Kunti. Ia lahir dikarenakan kesalahan yang dilakukan oleh Kunti. Dalam epos Mahabharata pada bagian Adi Parwa disebutkan bahwa Dewi Kunti diminta menjamu seorang resi yakni Resi Durwasa. Resi Durwasa senang dengan jamuan dari Kunti sehingga menganugerahinya mantra bermana Aditya Hridaya, atau mantra pemanggil para dewa. Penasaran dengan mantra tersebut, Kunti pun mencoba mantra tersebut pada pagi hari dengan memanggil Dewa Surya. Dewa Surya pun hadir kepadanya.
Sebagai akibatnya, Dewa Surya menganugerahinya seorang anak, namun Kunti menolak karena ia hanya ingin mencoba mantra tersebut. Akibat dari kesalahannya tersebut, Kunti mengandung dan atas bantuan Dewa Surya Kunti melahirkan seorang anak yang bernama Karna. Untuk menjaga kesuciannya dan nama baik keluarga dan negara yang dipimpin ayahnya, Kunti membuang putra Surya tersebut ke Aswa dalam sebuah keranjang. Bayi itu hanyut terbawa arus dan ditemukan oleh seorang kusir kereta di kerajaan dinasti Kuru bernama Adirata. Dalam kelahirannya, Karna dianugerahi perisai atau baju besi dan anting-anting oleh ayahnya yaitu Dewa Surya, yang mana perisai itu bersinar seperti matahari. Kegunaan dari perisai dan anting-anting anugerah dari dewa itu ialah karena tidak akan bisa ditembus oleh senjata jenis apapun bahkan senjata dewa sekalipun. Diceritakan, saat pertempurannya Karna melawan Arjuna di medan perang, Karna telah melepas anugerah yang didapat sebelum berperang. Anak panah yang dilesatkan Arjuna dapat dengan mudahnya menembus bagian tubuh Karna. Dan pada akhirnya Karna pun berhasil dibunuh oleh Arjuna. 3. Mahaguru Drona. Drona adalah guru para Korawa dan Pandawa. Ia merupakan ahli mengembangkan seni pertempuran, termasuk senjata Dewastra. Arjuna adalah murid yang disukainya. Kasih sayang Drona terhadap Arjuna adalah yang kedua jika dibandingkan dengan rasa kasih sayang terhadap putranya sendiri Aswatama. Drona dilahirkan dalam keluarga Brahmana atau kaum pendeta Hindu. Ia merupakan putra dari pendeta Resi Bharadwaja, lahir di kota yang sekarang disebut Dehradun, dari kata Dehradron, guci tanah liat, yang berarti bahwa ia, Drona, berkembang bukan di dalam rahim tetapi di luar tubuh manusia, yakni dalam drun tong atau guci. Oleh karenanya pemberian nama Drona yang berarti ia yang lahir bukan dari rahim seorang wanita. Dikisahkan saat Drona di dalam perang Kurusetra terjadi, ia telah mendengar dari Yudhistira bahwa anaknya Aswatama telah mati. Hal itu membuat Drona sangat murka atau marah, hingga ia menggunakan senjata-senjata dewanya. Salah satunya senjata Dewastra atau Brahmastra yang ia dapat dari Parasurama, guru dari Bhisma sekaligus guru dari Drona sendiri. Dengan senjata itu Drona berniat mengakhiri seluruh alam semesta. Namun hal itu dihentikan oleh Krishna. Karena sesungguhnya yang mati ialah seekor gajah yang bernama Aswatama. Drona pun merasa tenang dan melepaskan senjatanya, hingga ia berhasil dibunuh oleh Drestadyumna anak dari Raja Drupada. Demikianlah kisah kali ini. Jangan lupa like, berikan komentar, bagikan, dan subscribe karena akan ada kisah-kisah terbaru lainnya.